Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, Sehat, Bu. semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai, jadi ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita inginkan bisa berjalan dengan lancar. Ibu minta tolong Ketua Kelas, Abi, tolong dipimpin doanya, Bi. Iya, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak, kalian sudah melakukan absensi ya di Edmodo. Ibu juga sudah lihat beberapa sudah. Kalau ada yang belum, silakan diisi dulu absen yang sudah Ibu sediakan di Edmodo. Anak-anak, walaupun kita masih di rumah saja, tetap ya kita harus melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Nah, pemerintah meminta kita untuk tetap menjaga kondisi kita dengan melaksanakan 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari keramaian, dan mengurangi mobilitas. Jadi itu yang kita harus laksanakan selama kita masih tetap di rumah saja. Berikutnya kita akan membahas tentang persamaan linier dua variabel dan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, adapun lewat pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi persamaan linier dua variabel, lalu dapat menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel. Lalu yang ketiga, Ibu harapkan dapat menentukan sistem persamaan linier dua variabel dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Kita lihat di sini ada toko buku. Nah, kalian juga pasti sering pergi ke toko buku, atau mungkin kalian pergi ke Indomaret atau pergi ke supermarket yang lain. Nah, di sana kalian sering berbelanja ya kan. Kalau misalkan di toko itu biasanya kan tidak di tiap itemnya itu tidak diterakan langsung di barangnya harganya berapa per itemnya. Kadang-kadang juga ada sih yang diisi di sana, dicantumin di depannya, tapi kadang-kadang suka tertukar dengan barang yang lain tuh harganya. Kamu kira, ini nih harganya, ternyata bukan. Nah, struk yang kita dapat juga kadang-kadang nggak bisa dibaca, ya nggak? Di sini, Ibu punya permasalahan. Nah, misalkan kamu pergi ke toko buku, terus kamu di sana beli 3 buku tulis dan 2 pensil. Dan kamu tidak memperhatikan tuh harga masing-masingnya. Udah dagangnya bilang 14.500. Nah, seperti itu. Lalu kemudian adikmu ternyata beli juga 2 buku tulis dan 1 pensil. Dan dia membayarnya dengan harga 9.000. Nah, di sini keadaannya kalian lupa nih masing-masing minta struk sama dagangnya. Oke, dari sini dapatkah kamu menentukan bagaimana model matematika dari masalah ini? Nah, sebelum kita bahas bagaimana model matematikanya, kita akan masuk dulu ke LKPD ya. Kira-kira ada nggak yang pernah kayak gitu? Jadi belanja aja, terus habis itu nggak lihat harganya berapa, lalu juga sering nggak lihat struknya, atau sering lupa minta struknya. Sering ya kita seperti itu ya. Iya. Nah, untuk lebih memahami bagaimana persamaan linier dua variabel dan sistem persamaan linier dua variabel, kita akan mempelajarinya hari ini. Nah, pada Edmodo, Ibu sudah menyiapkan link LKPD.
Nanti di sana seperti biasa kalian bisa mengunduh LKPD tersebut. Jika ada yang kalian tidak pahami, kalian bisa langsung tuh melakukan komentar di kolom chatnya. Sudah banyak yang mengupload ke link yang sudah Ibu berikan. Ya, mari kita join lagi. Lalu kalian bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Dan yang lainnya silakan memberikan tanggapan ya terhadap apa yang sudah disajikan oleh teman. Bisa ya? Oke, kita mulai dari masalah yang pertama. Siapa yang mau menyajikan masalah yang pertama? Saya, Bu, absen 15. Oke, absen 15. Kak Yesi, silakan Kak Yesi. Jadi untuk masalah yang pertama, analisislah persamaan-persamaan berikut. Manakah yang merupakan persamaan linear dua variabel? Persamaan yang pertama, 3x sama dengan 4 min 2y. Dan persamaan yang kedua, n kuadrat sama dengan 4m min 6. Untuk penyelesaiannya, persamaan yang pertama, 3x min sama dengan 4 min 2y. Persamaan tersebut mengandung dua variabel, x dan y. Dengan pangkat tertinggi dari variabel x adalah 1, dan pangkat tertinggi dari variabel y adalah 1. Sehingga persamaan tersebut merupakan persamaan linear dua variabel. Sedangkan, untuk persamaan yang kedua, yaitu n kuadrat sama dengan 4m min 6, persamaan tersebut mengandung dua variabel, m dan n. Dengan pangkat tertinggi dari variabel m adalah 1, dan pangkat tertinggi dari variabel n adalah 2, sehingga persamaan tersebut bukan merupakan persamaan linear dua variabel. Oke, ya. Ada yang punya jawaban berbeda dari Kak Yesi? Saya sama, Bu, dengan Kak Yesi. Siapa nih, Prema? Yang lain gimana? Sama dengan Kak Yesi? Sama, Bu. Sama ya. Sama, Bu. Oke, Kak Yesi, terima kasih. 2 jempol untuk Kak Yesi. Berikutnya, kita lanjut ke masalah yang kedua. Di sana untuk masalah yang kedua, kamu bisa menyampaikan hasil pekerjaanmu. Siapa yang mau coba? Saya, Bu, absen 43. Oke, absen 43. Fania, silakan Fania. Untuk masalah yang kedua, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel x tambah y sama dengan 4 dengan x dan y adalah bilangan. Penyelesaian saya, seperti yang diketahui, persamaan linear x tambah y sama dengan 4 dengan x dan y adalah bilangan asli, di mana himpunan bilangan asli merupakan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pertama-tama, ambil nilai x sama dengan 1, sehingga x tambah y sama dengan 4, x-nya masukin 1, jadinya 1 tambah y sama dengan 4. Y sama dengan 4 dikurangi 1, jadi y-nya adalah 3. Diperoleh x sama dengan 1 dan y sama dengan 3 atau dalam bentuk 1,3. Ambil x sama dengan 2, sehingga x tambah y sama dengan 4, masukkan 2 di x, jadinya 2 tambah y sama dengan 4. Y sama dengan 4 dikurang 2, diperoleh y sama dengan 2. Diperoleh x sama dengan 2 dan y sama dengan 2 atau dalam bentuk 2,2. Kemudian, ambil nilai x sama dengan 3, sehingga x tambah y sama dengan 4, masukkan 3 di x, jadinya 3 tambah y sama dengan 4. Y sama dengan 4 dikurangi 3, y sama dengan 1. Diperoleh x sama dengan 3 dan y sama dengan 1 atau dalam bentuk 3,1. Ambil nilai x sama dengan 4, sehingga x sama y sama dengan 4, masukkan 4 di x, jadinya 4 tambah y sama dengan 4. Y sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nilai y sama dengan 0 tidak memenuhi syarat karena bukanlah anggota bilangan asli. Jadi, himpunan penyelesaian dari x tambah y sama dengan 4 dengan x dan y anggota bilangan asli adalah 1,3, 2,2, dan 3,1. Oke, itu jawaban dari Fania. Yang lain bagaimana? Ada yang punya pendapat berbeda? Atau sama semua sama Fania? Saya, Bu.
Ratih, iya silakan Ratih. Ratih beda dengan Fania ya? Ya, untuk hasil lahirnya saya sama dengan Fania, tetapi yang saya ganti itu variabel Y untuk mendapatkan nilai X. Hasil lahirnya sama atau tidak? Sama, Bu. Sama. Nah, yang lain bagaimana? Boleh nggak gitu? Boleh, Bu. Wah, siapa tuh yang jawab? Dickson, Bu. Oke, Dickson. Boleh, Dickson? Boleh, Bu. Karena sesuai syarat X dan Y bilangan asli, maka boleh, Bu, kita mengganti X dengan himpunan tersebut atau mengganti Y dengan himpunan tersebut. Oke, jadi sudah ada di ketentuan ya di sana pada soal. Kalau X dan Y-nya itu adalah elemen bilangan asli. Jadi, boleh ya Dickson ya diganti. Jadi, mau X-nya kamu ganti dengan X-nya kamu ganti dulu sehingga mendapatkan nilai Y, atau Y-nya kamu ganti dulu sehingga mendapatkan nilai X. Yang penting X dan Y-nya adalah elemen bilangan asli. Terima kasih Dickson. Good job untuk kalian bertiga. 2 jempol. Ini cara kita membuat model matematikanya. Di sini diumpamakan kamu tadi membeli buku 3 buku, terus 2 pensil dengan harganya 14.500. Terus 2 buku dan 1 pensil. Itu harganya 9.000. Nah, siapa yang mau coba? Saya, Bu. Misalkan bukunya itu sama dengan P, terus pensil sama dengan Q. Diperoleh buku sama dengan P. Bukunya sama dengan apa, Cesa? P. Pensilnya? Q. Pensilnya sama dengan? Q. L. Q. Oke. Oke. Terus persamaan yang pertama. 3P plus 2Q sama dengan diperoleh 3 buku dan 2 pensil seharga 14.500. Berarti modelnya akan menjadi 3P plus 2Q sama dengan 14.500. Oke. Iya. Terus untuk yang kedua? Terus yang kedua, 2 buku dan pensil seharga Rp 9.000. Samaannya berarti modelnya 2P plus Q sama dengan 9.000. Oke. Iya, ini menurutnya si Cesa. Ada yang punya pendapat berbeda? Semua ya? Jadi, sama, Bu. Iya, jadi. Nah, sekarang tiba saatnya kita masuk ke bagian menyimpulkan. Menurut pendapat kamu, persamaan linear dua variabel itu apa sih? Ya, saya, Bu. Dickson, Bu. Oke, Dickson. Silakan, Dickson. Menurut saya, persamaan linear dua variabel itu persamaan yang mengandung dua variabel di mana derajat tiap variabelnya sama dengan 1. Iya, terima kasih Dickson. Ada yang punya pendapat beda dengan Dickson? Yoges, Bu. Oke, Yoges. Apa menurutnya Yoges? Menurut saya, persamaan yang memuat dua variabel, Bu. Yang pangkat tiap variabelnya sama dengan 1. Oke, bagus sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Dickson dan apa yang disampaikan oleh Yoges itu sudah benar. Jadi persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan yang mengandung dua peubah dengan pangkat masing-masing peubahnya itu berderajat 1. Wah, pintar-pintar ternyata siswa Ibu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, nah sekarang kita tiba di sesi terakhir, yaitu sesi evaluasi. Evaluasinya sudah Ibu upload di Edmodo, jadi kamu bisa mengerjakannya. Saatnya kita menutup pembelajaran ini. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita masih akan bertemu lagi, tapi dengan subbahasan yang berbeda. Minggu depan, Ibu akan membahas bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Karena jadi kita awali dengan doa, ya kita juga harus menutupnya dengan doa. Abi, silahkan dipimpin doanya, Abi. Ya, teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Akhir kata, Ibu ucapkan para mesanti,
Om Santi 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 Om.